Bapak Ibu para hadirin semua yang pada siang hari ini kita bisa hadir di sini dalam rangka halal bihalal dan deklarasi gerakan masyarakat Pemalang untuk Mansur. Barangkali Bapak Ibu semuanya itu bertanya-tanya, kok acaranya halal bihalal, padahal ini sudah waktunya bukan halal bihalal. Ya, karena acara ini kami gagas ini sejak dari 1 minggu setelah Lebaran, bahkan sampai kemarin masih bulan Syawal akan dilaksanakan, tapi kemudian mundur karena agenda beliau Wati sangat padat, sehingga kami meminta waktu yang sangat tepat. Dan ternyata pada 2 Juni 2024 ini beliau bisa menyempatkan waktu. Dan ada hikmahnya. Insya Allah gerakan masyarakat Pemalang untuk Mansur ibarat sebuah senjata. Insya Allah nambah sakti. Karena kebetulan baru kemarin berhimpitan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Jadi insya Allah gerakan masyarakat Pemalang untuk Mansur ini menambah kekuatan, menambah daya untuk lebih menghirisi, nanti akan terus bergulir dalam rangka untuk memenangkan Mansur Hidayat untuk Bupati Pemalang pada pemilihan nanti tanggal 27 November 2024. Mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Ketua. Jadi kenapa gerakan masyarakat Pemalang harus kita deklarasikan? Yang kebetulan ini banyak diinisiasi oleh Ormas Gempur yang sama-sama singkatannya ini sama-sama Gempur. Kalau secara legal gerakan masyarakat ini perubahan, maka dalam rangka untuk pilkada pemilihan bupati nanti gerakan masyarakat Pemalang untuk Mansur. Nah, inilah yang mungkin perlu kami sampaikan. Kami selaku panitia ini sebagai prolog hanya ingin menyampaikan terima kasih kepada para bapak ibu undangan semuanya yang bisa menyempatkan waktu untuk bisa hadir pada kesempatan siang hari ini. Kemudian yang berikutnya kami juga mungkin mohon maaf barangkali dalam nanti pelayanan mungkin masalah tempat dan mungkin nanti makan siang dan sebagainya ini masih ada beberapa kekurangan. Kami selaku panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selaku panitia saya tidak akan berpanjang lebar, hanya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan acara halal bihalal dan deklarasi ini nanti bisa sukses. Acara halal bihalalnya kita sama-sama sebagai seorang muslim saling memberikan maaf, barangkali kemarin lebaran belum sempat ketemu, saling halalun bihalalin. Kemudian pada acara deklarasi ini mudah-mudahan nanti menjadi spirit dan semangat bagi kita, khususnya masyarakat Pemalang. Bagaimana kalau ada seorang baik, mari kita dukung sama-sama. Setuju Bu? Oke, itu aja yang dapat kami sampaikan selaku panitia penyelenggara. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua, Ketua Gempur sekaligus
Ketua Deklarasi Gerakan Masyarakat Pemalang untuk Mansur, Bapak Edi Kusnaidi. Selamat datang Sugeng Rawo buat Bapak Bupati Mansur Hidayat SPMI beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Rekan-rekan relawan yang sudah bersedia tenaga dan pikirannya untuk membantu mensukseskan calon bupati kita, yaitu diantaranya yang hadir Bolone Mas Mansur. Silakan berdiri teman-teman sekalian. Kami juga mengundang beberapa relawan yang kami lihat berjuang bersama-sama satu pandangan dengan Gempur, baik yang bisa hadir maupun tidak, yaitu relawan RJA. Terima kasih atas ketidakhadirannya. Relawan Semat, relawan For Semat. Ternyata Gempur telah melahirkan beberapa anak namanya relawan Semat dan For Semat. Teman-teman Gempur di seluruh wilayah Pemalang yang mewakili kecamatan-kecamatan yang ada di 14 kecamatan Kabupaten Pemalang yang sangat saya banggakan dan sangat hormati. Terima kasih atas kehadiran kalian semua. Memilih melanjutkan kepemimpinan. Ini Pak, Bapak rela dan Ibu
nek cari wong Comal ya-yaan, Pak. Pemalang bahasanya ya-yaan apa? Belusukan. Kalau bahasanya Bapak itu belusukan, Pak. Bapak belusukan, Pak, sampai banjir-banjir. Tapi yang disorot itu bukan belusukannya, Pak. Mohon maaf di teman-teman media. Bismillahirrahmanirrahim. Kami berjanji. Kami bertekad dengan bulat. Siap berjuang. Dengan sekeras-kerasnya. Dan menggalang dukungan masyarakat. Dengan sekuat-kuatnya. Untuk memenangkan. Bapak Mansur Hidayat STM pada pemilu Bupati 2024 Kabupaten Pemalang. Terima kasih. Ada relawan Smart juga, mana Smart Pak dari Pak ada di belakang ya. Terima kasih hadir. Terus relawan yang lain yang tidak saya sebut dan hadirin semua, ada tim loyal, tim hukum yang hadir, terima kasih. Dan hadirin semua anggota Gempur Kabupaten Pemalang dan seluruh Kabupaten Pemalang yang hadir pada siang hari ini yang saya hormati, saya banggakan. Pertama, alhamdulillah kita bersyukur bahwa pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan sehat walafiat untuk hadir di Regina dalam rangka silaturahim. Hal bihalalnya kayaknya sudah terlambat ya. Silaturahim kita semuanya, mudah-mudahan dengan silaturahim ini kekeluargaan kita, kebersamaan kita selalu hadir untuk kita semuanya, dan yang paling terpenting silaturahim tidak terputus, karena apapun memutus silaturahim itu hukumnya tidak boleh, sehingga dengan adanya ini insya Allah silaturahim ini, kekeluargaan ini, kebersamaan ini terus terjalin. Hadirin yang berbahagia, mungkin perlu saya bercerita agar kita semuanya, mobil khusus keluarga Gempur dan teman-teman semuanya yang bersimpati atau masih mencintai saya gitu. Ya, betul. Sudah di hati. Karena di masyarakat itu ada tiga, Bapak Ibu semuanya, ada tiga di masyarakat. Yang pertama masyarakat yang subjektif. Subjektifnya ada dua, jadi tiga, subjektif dan objektif. Subjektif itu ada yang subjektif positif, ada yang subjektif negatif. Kalau yang subjektif positif itu apapun yang dilakukan karena sudah cinta itu ya cinta aja gitu. Cinta aja, bau lecet pun cinta juga. Baunya asam cinta juga gitu. Itu masyarakat yang subjektif positif. Tapi kalau yang subjektif negatif itu bau wangi pun tetap terasanya itu lecet gitu, terasa asam ya. Gitu. Itu namanya subjektif negatif. Tapi ada yang objektif. Mudah-mudahan lebih banyak yang objektif dan positif. Yang subjektif positif sama objektif mudah-mudahan lebih banyak. Kalau objektif itu kalau melakukan kebaikan ya dinilai baik. Kalau melakukan keburukan ya dinilai buruk, tetapi tadi kritikan yang membangun, saran yang membangun. Karena apapun kerja untuk Pemalang itu masukan, saran masukan yang membangun.
Kalau pemerintahnya ada keliru, ada kurang pas, diberikan saran yang membangun. Sehingga apa? Sehingga ada sebuah kolaborasi, ada sebuah kebersamaan dalam membangun pemerintah. Karena sering saya menyampaikan di beberapa kesempatan, Pemalang itu tidak bisa dibangun oleh 1-2 orang, ataupun hanya oleh pemerintah saja, hanya oleh birokrasi saja, tetapi harus dibangun oleh seluruh warga masyarakat Kabupaten Pemalang tanpa kecuali semua harus terlibat dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Pemalang. Saya ingin bercerita ini biar kita semuanya memahami, tahu gitu ya. Saat itu tanggal 11 Agustus 2022 terjadi tsunami birokrasi. Kalau bahasa agak ekstrim lah ya, bahasa agak ekstrim itu tsunami birokrasi. Tsunami itu berarti kalau kita melihat banjir tsunami, kalau panjenengan lihat Aceh dulu tahun 2008 di Aceh, kalau tsunami itu luluh lantak, hampir semua rata dengan tanah, bangunan-bangunan. Nah, makanya agak ekstrimnya adalah tsunami birokrasi tanggal 11 Agustus 2022. Nah, sehingga saat itu semua hancur lebur, birokrasi hancur lebur. Pada titik bukan nol lagi, bukan pada titik nol, tapi pada titik minus, gitu. Pada titik minus. Semua insan pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang jatuh down semuanya, mentalnya jatuh semuanya, Bapak Ibu semuanya. Karena yang terjadi bukan hanya 1 titik atau 2 titik, tapi hampir semua merata. Tadi tsunami kan tadi begitu merata. Ada di beberapa tempat, saya pernah diskusi dengan bupati yang lain, itu mungkin tempatnya ada di PU saja misalkan, ada di dinas pendidikan saja. Itu pun mereka merasa sangat berat. Mereka sangat berat dan kembali pada titik normal, atau bahasa Jawanya itu recovery gitu. Itu dilakukan lebih dari setahun, hampir 2 tahun begitu, lebih dari setahun melakukan itu. Di Kabupaten Pemalang tadi saya mengistilahkan tsunami birokrasi, hancur luluh lantak sampai pada kondisi minus. Saya berusaha, waktu itu saya diberi tugas oleh Pak Gubernur atau Pak Menteri Dalam Negeri, suatu tugas menjadi PLT Bupati. Menjadi PLT Bupati itu tugasnya terbatas, Bapak Ibu semuanya. Tugasnya terbatas, tidak seperti Bupati definitif. Tugasnya terbatas. Mau ngangkat pegawai juga harus izin sana, izin sini. Izinnya pun lama sekali gitu dan sebagainya. Dan tidak boleh ngangkat pejabat yang levelnya kepala dinas itu juga tidak boleh. Di bawah, kalau level di bawah itu izinnya harus panjang dan lama sekali. Sehingga saat itu dapat dipastikan bahwa kondisinya semua kondisi yang sangat tidak normal. Karena kalau kita bicara kepala dinas dari 36 jumlah eselon 2, yang tersisa hanya 6 eselon 2 yang ada, sehingga 30 semuanya hancur, semuanya habis semuanya gitu. Dengan posisi yang seperti Bapak Ibu semuanya bisa dibayangkan kalau bahasa yang lebih keren kondisi transisi gitu ya, bahasanya kondisi transisi itu adalah kondisi yang sangat berat sekali. Bagaimana mengembalikan, yang pertama adalah mengembalikan semangat dari para pegawai atau dari para pejabat di lingkungan pemerintah, mengembalikan semangat itu. Kita dalam segala upaya kita mengembalikan semangat. Tapi alhamdulillah dengan proses itu masuk di 2022, saat itu laporan keuangan Kabupaten Pemalang, LK laporan keuangan pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten Pemalang dinilai oleh BPKRI akhir tahun 2022 karena pernah terjadi tsunami birokrasi, pasti nilainya jatuh.
Jadi kalau istilah keuangan itu wajar dalam pengecualian atau istilahnya WDP. Jadi dari proses WTP saat itu wajar tanpa pengecualian jatuh menjadi WDP. Perjalanan di tahun 2023 kondisi juga belum normal Bapak Ibu semuanya. Ini saya menjelaskan karena ini teman sendiri, saudara sendiri, keluarga sendiri, sahabat sendiri, makanya saya ceritakan biar panjenengan semua nanti bisa menceritakan di keluarga masyarakat yang lain ya. Ini saya bercerita, mohon waktu sedikit biar kita cerita bahwa kondisinya itu bukan kondisi yang baik-baik saja, kondisi yang sangat butuh efforts yang luar biasa, butuh dorongan yang luar biasa, butuh dukungan yang luar biasa. Jadi kehadiran Gempur mendukung pemerintah itu sangat memberikan energi positif yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Perjalanan 2023 pejabatnya itu masih PLT Bapak Ibu semuanya. Kepala dinasnya masih PLT, bupatinya juga PLT. Kalau istilahnya di sana tuh pejabat lillahi ta'ala gitu. Karena PLT itu Bapak Ibu semua jatah waktu kalau kepala dinasnya cuma 3 bulan Bapak Ibu. Kalau 3 bulan kan namanya kepala dinas 3 bulan mau bikin ini mau ini ragu-ragu 3 bulan umurnya. Apa yang bisa mereka lakukan gitu? Tapi saya memberikan support. Nggak usah khawatir, tetap semangat. Saya juga PLT saya bilang gitu. Saya juga PLT gitu. Semangat. Tapi alhamdulillah dengan kerja kerasnya, dengan posisi yang tidak biasa saja, kondisinya masih kondisi down, apalagi ditambah Bapak Ibu semua di tahun 2023 ada beberapa teman-teman yang masuk gitu ya, tetapi dengan saya melakukan lobby, melakukan diskusi dengan teman-teman, saya sebut aja lah agak vulgar, KPK maupun pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, akhirnya sisa dari itu kita lakukan disiplin apa istilahnya, tidak ke hukum lah, tapi hukuman disiplin. Nah, tapi saya melakukan hukuman disiplin saja. Saya tadi Pak Edi melakukan ketegasan, saya tegas apapun resikonya. Hukuman disiplin itu Bapak Ibu semuanya, resikonya adalah saya dibenci Bapak Ibu. Resikonya saya dibenci. Ini bupatinya itu sadis. Bupatinya tidak mau membela. Justru kalau diserapi Bapak Ibu semua, kalau dibuka hatinya, apa yang saya lakukan itu sebenarnya membantu teman-teman semuanya. Coba bayangkan Bapak Ibu semuanya, dengan kondisi yang sama, mohon maaf ya yang sudah masuk gitu ya, dan kondisi yang sudah masuk kan sama Bapak Ibu semua. Kesalahannya adalah sama, tapi dengan saya memohon untuk itu agar tidak dilakukan hal yang sama, hanya dilakukan hukuman disiplin. Kalau hukuman disiplin itu kan paling banter diturunkan jabatannya. Habis itu paling gajinya turun dikit lah. Yang dulunya tunjangannya misalkan 1 juta jadi 500 atau begitulah kira-kira. Tetapi kan jabatannya kan tetapi kan masih jadi pegawai Bapak Ibu semuanya. Tidak diputus. Kalau yang masuk ke sana Bapak Ibu udah putus semuanya tuh. Baik pegawainya putus, tidak ada lagi dapat pensiunan dan sebagainya Bapak Ibu. Dan malunya juga lebih malu daripada hukuman disiplin. Sebenarnya secara garis besar saya itu sudah membantu mereka sebenarnya. Tetapi bagi yang tidak memahami itu, saya dianggapnya adalah menghancurkan mereka. Saya dianggapnya jahat kepada mereka. Tapi ya nggak apa-apa, kita ikhlas saja. Yang penting senyumi saja kata Pak Edi ya. Senyum. Nah itu perjalanan di tahun 2023 dengan segala kekurangan dan sebagainya. Alhamdulillah di akhir 2023 sudah bisa kembali menjadi
wajar tanpa pengecualian. Dengan effort kita kerja keras untuk melakukan itu, dengan segala keterbatasan kita kembali itu. Dan beberapa program yang kami lakukan, dan tadi Pak Edi betul, saya dilantik menjadi bupati tanggal 9 Oktober 2023. Jadi baru kemarin Bapak Ibu semuanya, 9 Oktober 2023. Yang lainnya kepala dinas yang lain masih PLT Bapak Ibu semua. Baru saya bisa melantik kepala dinas di awal tahun 2024. Artinya di kurun waktu 2023 dengan kondisi semuanya masih PLT, saya bisa mengembalikan menjadi wajar tanpa pengecualian. Dan beberapa program kerja ada UHC, Universal Health Coverage, artinya kita berusaha untuk bagaimana seluruh warga masyarakat Kabupaten Pemalang bisa menikmati fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Pemalang. Itu juga tidak semua Kabupaten Pemalang berani melakukan itu. Dan beberapa prestasi yang kami lakukan di tahun 2023 mendapatkan predikat ninja untuk kabupaten kota layak anak, dan mendapatkan juga prestasi kabupaten kota sehat Kabupaten Pemalang. Dan ada prestasi lagi, stunting di Kabupaten Pemalang turun sangat signifikan, menjadi nomor 2 terendah di di provinsi Jawa Tengah. Terendahnya bukan dari bawah. Kalau yang lain kan dari bawah, biasanya nomor 2 dari bawah. Kalau ini betul-betul nomor 2 terendah dari atas. Sehingga itu juga salah satu prestasi yang kita lakukan. Akhirnya kita mendapatkan apresiasi dari Wakil Presiden Republik Indonesia saat itu, bahwa kita dapat insentif fiskal senilai 6,8 miliar kalau nggak salah. Itu berkat prestasi-prestasi yang kita lakukan di tahun 2023 dengan kondisi keterbatasan yang ada. Jalan juga panjenengan mungkin bisa merasakan, kalau kita mau fair, mungkin panjenengan juga sudah merasakan. Walaupun memang kalau saya upload jalan di selatan, di sini belum Pak, banyak lubang, masih banyak. Ya karena keterbatasan anggaran yang ada Bapak Ibu semuanya. Itu kita lakukan, tapi kita sudah masif di beberapa kecamatan kita lakukan pembangunan jalan. Harapannya nanti di tahun 2025 kita akan fokuskan pada infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia. Nanti di tahun 2025 kita akan maksimalkan itu untuk jalan 2025 dan 2026, sehingga jalan di Kabupaten Pemalang selesai di tahun 2026. Nanti di tahun 2027 kita akan membangun yang